Selamat pagi para siswa, kembali lagi berjumpa dengan saya Fajar Adi Nugraha di dalam materi Sistem Regulasi Manusia. Pada sistem regulasi manusia ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sistem saraf, sistem indera, dan sistem endokrin atau sistem hormon. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya membahas sistem saraf dan sistem indera saja. Seperti kita ketahui bahwa sistem saraf kita terdiri dari organ-organ, ya kan? Saya bagi peta konsepnya menjadi sistem saraf pusat atau central nervous system dan sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Sistem saraf pusat dibagi menjadi dua, terdiri dari otak dan medula spinalis, ya. Otak sendiri ada bagian-bagiannya: cerebrum otak besar, cerebrum otak kecil, diencephalon, mesencephalon, dan medula oblongata. Cerebrum sendiri dibagi menjadi terdiri dari 4 bagian: frontalis, parietalis, temporalis, dan occipitalis. Selain itu juga ada medula oblongata, ya. Medula oblongata ini biasanya fungsinya untuk pengaturan, seperti pengaturan pernafasan, kemudian pengaturan regulasi di dalam tubuh kita. Kemudian sistem saraf tepi itu terdiri dari dua, yaitu sistem saraf sadar dan tidak sadar. Sistem saraf sadar ini umumnya sistem saraf tepi ada 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Spinal itu ada di medula spinalis. Nah, di dalam otak kita kalau kita amati itu ada yang namanya neuron atau sel saraf. Ini adalah gambar animasinya, sedangkan kalau di mikroskop mungkin bisa dilihat di pojok kiri atas. Nah, ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah yang seperti cabang-cabang ini dendrit, fungsinya untuk menerima rangsang, ya. Kemudian ada badan sel atau soma. Kemudian nomor 3 itu adalah nukleus. Badan sel itu ada yang memanjang, yang disebut nomor 6 adalah akson, ya. Kemudian akson itu ada yang diselubungi oleh selubung mielin, yaitu nomor 5. Selubung mielin itu adalah contoh dari sel glia. Nomor 4 adalah nodus ranvier yang tidak diselubungi oleh selubung mielin. Dan nomor 7 adalah sinaps. Nah, tadi saya katakan bahwa di otak kita bukan hanya neuron saja, tapi ada yang namanya neuroglia atau sel-sel glia. Ada macam-macamnya, ada seperti astrosit, ya, ada oligodendrosit, ada mikroglia, sel ependima, sel satelit, dan sel Schwann. Sel Schwann yang tadi menyelubungi neuron itu juga salah satu contoh sel glia. Nah, sel glia ini sebenarnya fungsinya utama itu adalah mendukung kehidupan dari sel neuron, ya. Misalnya seperti astrosit itu memelihara neuron dan meregulasi ion-ion yang ada dibutuhkan oleh sel saraf. Nah, bagaimana sih kita itu bisa merasakan atau menerima rangsang? Itu berupa, kita sebut mekanismenya perjalanan impuls. Jadi berupa ion-ion atau listrik-listrik, ya. Nah, kita lihat di gambar A ini adalah kondisi di mana sel saraf dalam keadaan istirahat atau neuron yang namanya polarisasi. Bagian luar membran ini bermuatan positif karena mengandung ion Na+, sedangkan bagian dalam membran bermuatan negatif karena mengandung ion K+. Ion Na+ tidak bisa keluar masuk membran dengan seenaknya, ya. Ini keadaan polarisasi. Nah, ketika si sel saraf ini mendapat stimulus rangsang, misalnya sentuhan atau apa, ya, ini akan mengakibatkan terjadinya depolarisasi atau perubahan kutub, ya. Jadi yang membran sel yang tadinya impermeable terhadap Na+, sehingga Na+ bisa masuk menjadi impermeable, ya. Jadi bagian dalam bermuatan positif, seterusnya hingga menuju ke daerah yang namanya sinaps. Daerah sinaps dibagi menjadi daerah prasinaps ini, ya, kemudian setelah sinaps, ya, dan juga daerah pasca sinaps. Nah, bagaimana sih ion-ion listrik itu bisa berpindah ke sel saraf yang lainnya? Itu butuh yang namanya neurotransmitter zat, ya. Neurotransmitter yang di otak biasanya namanya asetilkolin. Nah, asetilkolin ini nanti dibungkus oleh vesikel, ya kan? Kita ingat di dalam sel ada vesikel. Nah, ini juga butuh ion Ca2+ untuk mengeluarkan ion-ion ini untuk keluar. Nah, seperti ini kalau di otak kita tadi ada neuron-neuron ini berupa loncatan-loncatan listrik. Ini saya ambil dari YouTube, tapi linknya saya kurang tahu. Nah, ini bagian atas ini bermuatan positif, ya kan? Sedangkan bagian luar, maksudnya bagian luar bermuatan positif nih, ya.
ion Na+. Nah, kalau ada stimulus atau rangsangan impuls, maka akan terjadi depolarisasi di membran ya. Jadi semacam loncatan-loncatan seperti ini. Nah, nanti akhirnya sampailah di sinap ya kan, kemudian akan dibawa oleh neurotransmitter, diselubungi oleh yang namanya vesicle. Begitu ya. Nah, otak kita itu terdiri dari bagian-bagian yang tadi saya katakan, ada cerebrum, ini cerebellum, ada lobus parietalis dan sebagainya. Ini ada juga sistem limbik yang mengatur fungsi-fungsi luhur manusia seperti rasa cinta. Bisa dilihat di blog saya penjelasan lebih lanjutnya. Nah, sedangkan medula spinalis itu dilindungi oleh tulang vertebrae atau ruas-ruas tulang belakang. Kalau tadi otak kita dilindungi oleh tengkorak atau kranium ya kan. Ada pangkal dorsal yang dan pangkal ventral pada medula. Nah, bagaimana sih gerak biasa itu yang atau disebut dengan gerak bukan refleks ya. Jadi ada stimulus ya kan, rangsangan misalnya ada bunga. Kemudian diterima oleh reseptor. Reseptor itu apa? Sel indra mata, indra kulit dan sebagainya. Kemudian ditangkap oleh neurosensori, kemudian diolah di otak, kemudian neuromotorik dan efektor. Sedangkan kalau gerak refleks ya, gerak refleks itu gerakannya terjadi secara cepat dan biasanya melalui medula spinalis ya. Jadi masuk, diterima oleh stimulus, kemudian reseptornya, kemudian neuron sensori di pangkal dorsal, kemudian neuron konektor, kemudian neuron motorik dan efektor otot. Berlangsungnya sangat cepat ya, melewati sumsum tulang belakang ya. Nah, kemudian sistem indera atau organ sensoris ya. Yang pertama adalah hidung. Ya, kita tahu di hidung kita banyak organ-organnya ya, seperti rambut hidung yang untuk menyaring udara, partikel-partikel maksud saya, kemudian ada konka dan sebagainya. Dan yang terpenting di hidung kita itu bisa membau itu karena apa? Karena ada saraf tepi ya, yang tadi saya katakan bahwa di tubuh kita ada juga saraf periferal. Saraf tepinya adalah saraf olfaktorius, saraf tepi nomor 1. Nah, kemudian akan dibawa ke otak. Oh, ini bunga mawar dan sebagainya. Di lidah kita juga ada bagian yang peka terhadap rangsang, yaitu adalah papila kita. Ini juga ada saraf tepi yang nanti akan membawa respon ke otak, misalnya rasa manis, rasa asam. Kulit juga, di kulit ini juga banyak saraf-saraf ya, ada saraf yang untuk sentuhan lembut, sentuhan panas dan sebagainya. Nah, kulit itu disebut dengan mekanoreseptor karena reseptor mekanik. Kemudian telinga, bagian-bagian telinga itu ada yang ini daun telinga, kemudian saluran tengah ada membrana timpani, 3 saluran pendengaran, malleus incuspeps, kemudian koklea dan saraf nomor 8 auditori. Ada saluran eustachius ya yang menghubungkan antara telinga dan mulut. Nah, bagaimana sih gelombang itu menjalar? Mulai dari diterima daun telinga, kemudian diterima membrana timpani, kemudian 3 saluran pendengaran, kemudian akan menggetarkan rambut-rambut pada koklea dan akan dibawa oleh saraf tepi nomor 8 auditori. Mata, bagian-bagiannya, bagaimana sih mata itu bisa melihat? Nah, bagian dari cahaya lewat kornea, kemudian ditangkap pupil, aqueous humor dulu, kemudian pupil, kemudian vitreous humor, dan akan diteruskan ke retina. Jadi nomor 2 itu adalah kornea. Nah, di retina itu ada yang namanya sel batang dan sel kerucut. Nah, demikianlah penjelasan materi mengenai sistem saraf dan sistem. Sekiranya bisa membantu saudara dalam UNBK dan tugas